Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran keempat. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dahulu agar dapat dimudahkan dan dilancarkan ketika belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah percakapan Benny dan ayah Benny. Ayah, jika sudah besar nanti, aku bercita-cita menjadi arsitek seperti teman ayah, Paman Fadli. Apa sih hebatnya menjadi arsitek? Kamu tahu, ayah akan menjelaskan padamu kehebatan seorang arsitek itu. Ayah Benny menunjukkan kepada Benny beberapa bangunan hasil karya arsitek. Yang pertama, ini ada Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah. Dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Tak heran jika Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Selanjutnya ada Waduk Jatiluhur. Seorang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya. Misalnya, saat bekerja sama dengan insinyur teknik sipil dalam merancang Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan, di antaranya menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk ini juga sebagai pengendali banjir. Terus ada lagi jembatan Suramadu. Nah, siapa di sini yang sudah pernah melewati jembatan Suramadu? Nah, jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat Madura dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Ya, jadi kalau sebelum ada jembatan Suramadu, masyarakat Madura yang ingin ke Pulau Jawa itu menaiki kapal feri. Nah, tapi setelah ada jembatan Suramadu, masyarakat dari Madura itu lebih mudah untuk berpergian ke Pulau Jawa. Nah, seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihatlah Masjid Istiqlal, Jakarta, yang berdiri megah berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta, tempat umat Katolik beribadah. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu 17 tahun hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya bernama Fredrik Silaban.
Kehebatan lain seorang arsitek. Seorang arsitek itu dapat membuat bangunan yang berguna bagi masyarakat. Jenjang pendidikan apa saja yang harus ditempuh untuk menjadi seorang arsitek? Nah, apabila kalian ingin menjadi seorang arsitek, kalian harus menempuh pendidikan sarjana atau S1 program studi arsitektur. Ya, jadi kalau kalian ingin menjadi seorang arsitek, jadi setelah nanti lulus SD, kalian melanjutkan ke SMP, terus ke SMA. Nah, setelah lulus SMA, kalian harus menempuh pendidikan kuliah di program studi arsitektur ya, di universitas. Keterampilan apa yang harus dimiliki seorang arsitek? Jadi, seorang arsitek harus memiliki kemampuan matematika, menggambar, juga ilmu-ilmu lainnya yang terkait. Dari zaman dahulu, nenek moyang kita telah membangun berbagai bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Pernahkah kamu melihat bentuk rumah adat dari suku yang berbeda? Perhatikan gambar rumah adat dari Kampung Naga, Jawa Barat di samping. Bacalah dengan seksama keterangan tentang rumah adat mereka. Rumah-rumah adat di Kampung Naga dibangun dengan cara yang unik dan memiliki tujuan dan makna sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Rumah dibangun di atas bebatuan agar tidak longsor bagian bawahnya. Masyarakat Kampung Naga sangat erat kekerabatannya, sehingga mereka membangun rumah mereka secara berdekatan, tetapi mengarah ke arah yang sama, yaitu arah timur-barat. Semua rumah akan menghadap ke arah Sungai Ciwulan yang berada di depan gerbang masuk kampung tersebut. Semua bahan bangunan dibuat dari bahan-bahan alami seperti bambu dan dedaunan karena kehidupan masyarakatnya yang sangat dekat dengan alam. Indahnya keberagaman budaya di Indonesia. Nah, ini ada salah satu gambar rumah adat daerah. Nah, bisa kalian tebak ini gambar rumah adat daerah mana? Ya, ini adalah gambar rumah adat Joglo dari Jawa Tengah. Nah, apa sih manfaat dan kegunaan rumah adat? Manfaat dan kegunaan rumah adat itu sebagai identitas suatu bangsa. Dan kedua, digunakan untuk kegiatan formal, di antaranya pertemuan, pagelaran seni wayang kulit, dan tari-tarian, serta upacara adat. Nenek moyang kita merupakan arsitek yang hebat ya. Mereka membangun rumah adat yang sesuai dengan keadaan alam dan nilai-nilai budaya. Ya, mereka senantiasa ingin menyatu dengan alam sekitarnya. Mereka menganggap alam adalah sumber daya mereka, sehingga mereka pelihara dan jaga. Nah, itu tadi materi dari pembelajaran keempat. Semoga kalian dapat memahaminya. Sekian video pada hari ini. Terima kasih. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.